Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu, masih di pembahasan yang sama, yaitu mengenai teks laporan observasi. Oke, semuanya tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah, dan tetap jaga kebersihan. Ya, sebelum materi kita mulai, kita berdoa dulu seperti biasa, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, yang pertama di sini adalah memahami struktur dan kaidah laporan teks observasi. Oke, di video sebelumnya tampilan ini sudah saya share, namun kita review sedikit. Oke. Di bagian ini ada apa saja? Yang pertama di sini adalah mengenai struktur laporan teks observasi itu sendiri. Kemudian di sini ada pernyataan umum berupa definisi. Oke, di sini pernyataan umum atau klarifikasi yang biasanya berupa definisi terhadap paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci dalam paragraf berikutnya. Ya, jadi di paragraf pertama di sini menjelaskan definisi secara umum. Apa yang ingin kalian jelaskan? Apa yang ingin kalian observasi? Di paragraf pertama kalian menjelaskan secara umum. Misalnya kalian mau mengobservasi suatu benda. Benda di situ misalnya kita anggap saja ini, ya, tempat minum, ya, kita observasi. Ya, kita paragraf pertama kita buat suatu definisi. Definisi itu adalah penjelasan secara umum. Apa sih tempat botol? Secara umum tempat botol adalah botol minum secara umum adalah definisinya tempat untuk menyimpan air. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu definisi secara umum yang simpel. Namun di definisi ini kita juga bisa menjelaskan lebih luas lagi. Mohon maaf ya kalau misalnya suaranya dan penyampaiannya agak belibet-libet. Oke, lanjut di sini. Di paragraf selanjutnya mengenai aspek yang dilaporkan atau anggota yang dilaporkan itu berupa deskripsi. Deskripsi itu apa sih? Deskripsi di sini adalah yang menjelaskan aspek tertentu dengan didasarkan pada kriteria tertentu dan berbeda dari paragraf sebelumnya. Jika di paragraf pertama tadi kita menjelaskan secara umum, sedangkan di bagian deskripsi di situ menjelaskan aspek tertentu. Kita lihat lagi contohnya, misalnya kita mau observasi tentang botol ini. Yang kita deskripsikan bisa berupa bahannya, kemudian jenis warnanya, dan ada apa saja di dalam tempat minum ini atau botol ini. Misalnya ada talinya, kita jelaskan talinya posisinya di mana, kemudian mungkin ada merek seperti itu ya. Nah, itu adalah bagian deskripsi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kaidah laporan teks observasi. Yang pertama bersifat global atau universal. Jadi dalam penulisan teks laporan observasi di sini bersifat global dan universal, yaitu bisa diterima secara umum. Global, luas, universal, tidak memandang usia. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan hasil penelitian terkini. Jadi diusahakan sesuatu yang baru. Ya. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi disesuaikan. Ya. Yang nomor 4 adalah objek yang dibicarakan atau menjadi pembahasan adalah objek tunggal, tidak ada penutup dari pengarang. Oke. Ya, kita ulang lagi. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal, tidak ada penutup dari pengarang. Jadi penutup dari pengarang misalnya adalah berupa opini. Dalam kaidah teks laporan observasi di situ tidak ada yang namanya opini. Seperti itu. Oke. Ya, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, di sini ada struktur laporan observasi. Struktur itu apa? Struktur adalah bagian dalam laporan teks observasi tadi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi, yang kedua aspek yang dilaporkan. Cuman ada dua ya. Oke, tadi kan definisi sudah saya jelaskan, kemudian aspek yang dilaporkan juga sudah dijelaskan. Aspek yang dilaporkan di sini bentuknya adalah paragraf atau lebih dominan menggunakan paragraf deskripsi.
Nah, di sini ada contoh mengenai struktur laporan teks observasi sejarah Pasar Senen. Semua orang pasti tahu Pasar Senen. Kalau belum tahu nanti bisa searching di Google ya. Lanjut. Oke, kita akan coba tampilkan contoh dari pernyataan umum atau definisi itu. Ups, sebentar, kok tidak keluar. Wow, oh agak lama, sebentar ya. Kita ulang. Sebentar. Kok tidak keluar? A few moments later. Ya. Terima kasih sudah menunggu. Nah, pernyataan umum atau definisi. Pasar Senen di sini masih menggunakan nama lama ya, Pasar Senis ya, atau yang dikenal sekarang disebut dengan nama Pasar Senen. Merupakan pasar tertua yang ada di Jakarta. Nah, itu adalah definisi secara umum. Dinamai Pasar Senen karena perdagangan di pasar ini yang awalnya berlangsung setiap hari Senin dan didominasi oleh masyarakat etnis Cina. Nah, itu adalah definisi secara umum dari sejarah Pasar Senen. Itu untuk paragraf awal. Kemudian dalam teks laporan observasi tadi ada aspek yang kedua. Oke. Nah, aspek yang dilaporkan ya. Selanjutnya di sini adalah sejarah pasar. Kemudian proses pemasaran, strategi bisnis, dan persaingan, hambatan, dan cara mengatasinya. Nah, ini kita buat kerangkanya nih. Selanjutnya nanti di sini kita akan mendeskripsikan tentang sejarah pasar, proses pemasaran, dan strategi bisnis, kemudian persaingan dan hambatan, kemudian cara mengatasinya. Nah, itu adalah dua struktur ya, aspek yang akan dilaporkan. Bentuk teksnya seperti ini. Kita lihat sebentar aja. Contoh laporan hasil observasi ini. Sejarah Pasar Senen. Nah, ini adalah bagian dari paragraf definisi. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini bagian aspek yang dilaporkan tadi mengenai sejarah. Seperti itu. Kemudian di sini mengenai paragraf selanjutnya tadi kita lihat ke belakang. Nah, strategi bisnis, proses pemasaran, ya, proses pemasaran. Oke, sejarah, proses pemasaran dalam Pasar Senen, kawasan Keliling merubah di era kemerdekaan kawasan. Oke, intelektual muda dan pejuang bawah tanah dari Stovia. Selanjutnya di sini adalah ini selanjutnya. Itu adalah sekilas mengenai contoh dari teks observasi Pasar Senes atau sekarang yang dikenal adalah Pasar Senen. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa kontak person via WA atau mungkin komentar di video tersebut ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa gunakan masker saat keluar rumah, cuci tangan, dan jangan lupa juga like and subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.